Munarman ya dari Front Pembela Islam dan juga Pak Tamrin Amal Tamabola. Tapi Winnie juga ada Pak Polisi satu ini yang berada di Mabes Polri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Boy. Selamat pagi, waalaikumsalam. Iya, pagi-pagi Pak Boy sudah standby di kantor ini ya. Langsung ini, pertanyaan ini. Benar nggak sih? Itu kemarin ada pernyataan Pak Boy di Polda Metro Jaya bahwa untuk ormas dilarang melakukan sweeping tempat hiburan pada saat bulan Ramadan. Itu bisa dikatakan bisa cukup efektif Pak Boy? Iya, selamat pagi juga kepada Prof. Tamrin dan Pak Munarman yang ada di studio, serta pemirsa TV One sekalian yang saya hormati. Jadi memang di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, Mabes Polri juga telah melaksanakan rapat koordinasi di tingkat pusat bersama dengan jajaran kementerian terkait dan unsur-unsur dari perwakilan pemerintahan daerah. Nah, kita berharap nanti di tingkat pemerintahan daerah juga telah atau mempersiapkan rapat koordinasi khususnya untuk mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ketegasan seperti apa Pak Boy? Bila mana memang masih ada ormas-ormas yang membandel lah begitu dari himbauan atau anjuran kepolisian ini begitu. Ya, selama ini kita melakukan komunikasi ya dengan pihak ormas, dengan juga Pak Munarman kita komunikasi juga. Artinya bahwa dengan berbagai kalangan elemen masyarakat, kita ingin mengajak di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, tentunya marilah kita ciptakan suasana yang kondusif agar proses pelaksanaan ibadah khususnya bagi umat Islam di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dapat berlangsung secara baik. Oleh karena itu juga kita berharap di samping bukan saja kepada kalangan ormas tapi juga kepada seluruh elemen masyarakat untuk bisa menghormati proses jalannya ibadah puasa ini. Ya. Bentuk nyatanya seperti apa Pak Boy? Ditangkap, dipenjara atau seperti apa? Ya, pertama kita melakukan komunikasi secara persuasif kepada seluruh elemen masyarakat, mengajak kepada semua pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seperti melakukan sweeping. Tentunya ini merupakan sesuatu hal yang membuat rasa tidak nyaman di tengah masyarakat, dan tentu kita berharap segala informasi berkait dengan aspirasi dari ormas apabila ada hal-hal yang dirasakan kurang berkenan terhadap hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat ini bisa disampaikan kepada kita. Dan kita nanti akan melakukan upaya-upaya langkah-langkah penertiban, tentu tetap mendasar kepada aturan hukum yang berlaku di negara kita. Ya, Pak Munarman, dari FPI sendiri mungkin akan melakukan sweeping ya ketika nantinya memang dari kepolisian ini tidak berhasil bila ada tempat hiburan malam yang masih beroperasi di bulan Ramadan. Agenda tahunan nggak sih? Tapi sebelumnya sudah diajak berkomunikasi lebih dulu dengan kepolisian, Pak Munarman? Saya nggak mau masuk ke situ dulu ya. Jadi isu atau pembentukan opini ada ormas sweeping, kemudian polisi menanggapi akan menangkap segala macam itu, sepertinya saya lihat itu ada setting tahunan dari segi opini saya kira ya. Setiap menjelang Ramadan pasti diminta pendapat dari polisi yang mengancam-ngancam akan menangkap ormas yang sweeping, kemudian nanti diminta pendapat kepada ormas, kemudian ada nanti pengamat yang menjelaskan situasi. Jadi saya kira situasi seperti ini tidak baik menurut saya ya. Kenapa tidak baik? Pertama saya katakan tidak ada peristiwa sweepingnya. Tidak ada peristiwa sweeping. Tidak ada peristiwa sweeping sekarang. Anda melakukan pemantauan langsung memang? Sekarang tidak ada peristiwa sweepingnya, saya katakan itu ya. Jadi untuk apa dikomentar-komentarin? Karena belum masuk Ramadan mungkin. Dan belum masuk Ramadan, itu satu. Yang kedua, saya kira ini mengirimkan pesan yang salah ya. Kepolisian mengirimkan pesan yang salah? Media. Ya, media ini mengirimkan pesan yang salah kepada masyarakat. Kenapa? Alasannya? Media kan berdasarkan dari pernyataan kepolisian, kan? Enggak, jadi ini saya pengalaman beberapa tahun ini menghadapi situasi setiap menjelang Ramadan ini begini. Diminta pendapat apakah akan ada sweeping, kemudian ada polisi. Pak, menurut polisi nanti akan menangkap ormas yang akan sweeping. Padahal tidak ada peristiwanya. Peristiwanya itu nggak ada. Ya. Nah, jadi maksud saya media mengirimkan pesan yang salah. Kenapa saya katakan media mengirimkan pesan yang salah?
Ini akan memberi kesan kepada masyarakat bahwa walaupun Ramadan Anda silakan dugem. Walaupun Ramadan Anda silakan berpesta pora. Padahal? Walaupun Ramadan Anda silakan minum minuman keras. Walaupun Ramadan boleh bebasnya tetap mengkonsumsi minuman keras. Itu dipesankan kepada masyarakat artinya. Karena yang dianggap orang yang menghimbau supaya tolong Ramadan ini hormati bulan suci ya, bahkan bukan saja Ramadan. Sebaiknya sebagai orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran ya, supaya masyarakat ini baik, supaya tidak ada peristiwa kejadian seperti di Tugu Tani yang 9 orang mati pulang dugem ditabrak oleh seorang perempuan ya, mabok-mabokan. Kemudian ada lagi yang mabok lagi yang yang sekarang sedang disidang kasusnya yang menabrak seseorang ya. Amelia ya. Ya, saya lupa namanya. Itu akhirnya dianggap masyarakat itu suatu perbuatan yang baik. Kalau gitu ormas mendesak kepolisian aja untuk membredel tempat-tempat yang masuk bandel. Bagi saya itu begini sebetulnya. Ya bagi saya itu sebetulnya lebih baik dihimbau itu media meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi penegakan perda tentang aturan tempat buka hiburan malam. Jadi nggak ada hubungannya dengan ormas ini sebetulnya. Ini sepenuhnya tugas pemerintah. Tapi pemerintah daerah dalam hal ini DKI mengatakan Pak Salim akan melakukan sweeping ketika saya katakan, saya mewakili FPI diundang sini kan? Ya kan? Ya, saya katakan ini sepenuhnya urusan pemerintah, nggak ada urusan dengan ormas. Pemerintah sudah punya aturan bahwa tempat-tempat hiburan yang terkait ya, seperti misalnya spa, panti pijat, karaoke itu tutup total selama 1 bulan. Nggak ada toleransi. Tegakkan saja aturan itu. Nggak usah dimintain ormas pendapatnya. Sebelum dijawab oleh Pak Boy, saya ke Pak Tamrin nih. Pak Tamrin, sependapatkah dengan statement untuk Bang bulan Munarman Ramadan gitu loh? harus full dan Bukan harus full ya. Ini aturannya, bukan himbauan. Jadi ada perda. Istilahnya mengawas dari perda yang sudah ditetapkan gitu ya. Pemda itu punya Satpol PP untuk mengawal peraturan itu. Polisi ya, kalau ada yang bandel bisa mengambil tindakan hukum. Secara administrasi Satpol PP bisa menangkap massa, kemudian menutup itu izin. Polisi kalau ada yang membandel, artinya membandel. Biasanya tempat hiburan dalam pengalaman selama ini membawa preman untuk menghadapi menyewa preman untuk menghadapi Satpol PP. Polisi tugasnya menangkap preman itu. Itu yang diarahkan mestinya. Begitu. Ya, saya kira sebagai begini. sosiolog ya melihatnya. Ya, saya kira begini, terlepas dari apakah bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan. Seharusnya hukum itu ditegakkan. Sepanjang tahun itu, kalau memang aturannya begitu, polisi harus menegakkan. Di situ poinnya. Orang-orang yang melakukan Tapi kok polisi malah menyasarnya ke ormas gitu loh? Kenapa? Nah, gini, orang-orang yang melakukan sweeping. Kenapa nggak kepada pemilik tempat hiburannya maksudnya Pak Tamrin? Enggak, polisi nggak usah ngomong macam-macam, langsung aja bertindak. Karena itu kan ada undang-undangnya. Undang-undang aja itu apa ditegakkan gitu. Jadi makanya saya bilang terlepas bulan Ramadan atau bulan lain, terlepas apakah ada sweeping dari ormas atau tidak, tegakkan hukum. Karena yang terjadi di negeri ini memang ketiadaan dan pembiaran oleh negara. Itu hal yang paling yang pembiaran terhadap preman yang menjaga pembiaran terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Itu. Jadi tindakan hukum yang melanggar hukum apa saja itu banyak yang dibiarkan. Nah, saya kira itu sesudah SBY menerima award di luar negeri, itu harus benar-benar dilakukan. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi kita minta itu sebenarnya yang kita minta adalah kehadiran negara yang tegas menegakkan hukum. Sebentar, Bang Munarman. Itu ya. Jadi yang kita minta adalah kehadiran negara dalam hal ini polisi. Saya meluruskan. Kita minta hubungan award yang diterima SBY kemarin dengan urusan ini soal pelanggaran orang minum keras segala macam nggak ada hubungan. Jadi jangan dihubung-hubungkan. Ini mengarahnya tidak jelas maksud saya. Kita minta tanggapan Pak Boy. Tadi harapan dari Pak Tamrin selaku sosiolog adalah polisi tidak harus banyak ngomong, langsung saja melakukan tindakan ini. Pak Boy, Anda mendengar tadi apa yang dikatakan oleh Pak Tamrin, Pak? Iya, benar. Saya mendengar yang disampaikan Pak Tamrin itu memang benar. Tetapi di dalam bertindak ini kita kan tidak selalu langsung pada masalah penegakan hukum. Jadi kita dalam hal ini Polda bersama Pemda itu akan juga melakukan sebagaimana juga tahun-tahun lalu yang telah dilakukan, itu akan melakukan sosialisasi kembali. Katakanlah tadi tentang jam operasional dari tempat hiburan.
di Jakarta misalkan, nanti Polda Metro Jaya bersama dengan Pemprov DKI ini juga akan melakukan sosialisasi kembali. Nah, menurut Ini Bang Munarman, harusnya- Pak Boy, maaf saya potong nih. Ini menurut Bang Munarman, ya udah alamatkan saja ke sana, nggak usah dialamatkan ke ormas seperti itu. Yang melamatkan ke ormas siapa ya? Ya kan kepolisian Ada kan statement, menegur. Bapak. Nah, ada statement kepolisian akan menindak tegas ormas-ormas yang melakukan sweeping di bulan suci Ramadan. Oh, statement itu Iya. keluar karena ada yang bertanya. Karena wartawan bertanya. Tapi kan akhirnya Mengapa? keluar juga Bapak dari pihak kepolisian, Pak. Kalau wartawan tidak bertanya bagaimana sikap Polri atau kepolisian, kalau ada ormas yang sweeping, ya tentunya akan ada langkah-langkah penertiban. Oke. Tapi kalau tidak ditanya, kita juga tidak fokus kepada masalah itu ya. Artinya kalau tidak ditanya, ya artinya didiamkan saja, biarkan saja praktek tempat hiburan tersebut bisa berjalan begitu. Prakteknya tidak berjalan, tetapi ada sosialisasi, ada Ya. tugas daripada kita melakukan sosialisasi kembali, mengingatkan kembali Ya. kepada warga masyarakat. Oke. Kita tidak pernah secara tersendiri katakanlah mencurigai dan sebagainya, menuduh dan sebagainya, tetapi mengingatkan kepada semua elemen masyarakat bahwa kita mari mewujudkan suasana yang kondusif di dalam menghadapi suasana bulan suci Ramadan. Ya. Oke. Pak Boy, satu lagi nih Pak, menyambung tadi pernyataan Bapak. Kalau kita mengharapkan dari elemen masyarakat juga, bisakah masyarakat itu berkomitmen untuk menjaga itu, Bapak? Ya itulah yang kita harapkan dari seluruh pemimpin-pemimpin informal leader yang ada dalam masyarakat, pemuka-pemuka agama, pemuka atau pimpinan ormas. Kan membangun suasana kehidupan yang harmonis ini kan butuh partisipasi semua pihak, butuh dukungan semua pihak. Tidak bisa hanya dari unsur kepolisian dan pemerintahan saja, dalam hal ini Pemda misalkan, tetapi juga partisipasi semua pihak untuk sama-sama kita bahu-membahu. Baik. Agar kita memiliki suatu pemahaman yang sama, sehingga suasana kondusif ini bisa kita wujudkan bersama. Jadi ada sinergitas di sini. Ya, sepertinya ada sanggahan dari Pak Tamrin mungkin, Pak Tamrin. Iya, saya lihat ini akan sulit dilakukan. Mungkin Jakarta barangkali masih ada dalam kontrol Mabes atau apa bisa ditegur. Tapi kalau di daerah maksudnya. Tapi di daerah susah. Di daerah itu ada komplikasi aliansi-aliansi politik. Ada komplikasi aliansi politik. Jadi kepala daerah yang sedang menjabat atau kepala daerah yang akan mencalonkan diri itu melakukan aliansi-aliansi politik dengan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Nah, kadang-kadang juga suatu saling pengertian dengan Kapolres atau Kapolda setempat. Nah, sehingga kalau misalnya ada satu organisasi tertentu yang melakukan kegiatan itu susah karena ada komplikasi-komplikasi itu. Karena organisasi-organisasi ini juga membawa gerbong-gerbong suara untuk pemilu kada itu. Nah, ini dia melingkar nggak keruan. Nah, jadi saya kira agak sukar untuk dilaksanakan. Ketawa-ketawa sendiri Pak Munarman ya? Saya lucu ya. Ini analisa yang dibuat-buat tanpa fakta. Saya bawa berita nih. Ini kejadian di Papua. Ya. Atau kemarin kejadian di Riau? Enggak, ini Papua. Oke, kita ke Papua Saya nggak dulu. mau ke Riau. Ini daerah Papua yang razia ibu-ibu masyarakat bukan dari kalangan yang sering disebut-sebut oleh Pak Tamrin ini. Aliansi politik lah segala macam. Mengada-ada. Ini ibu-ibu razia minuman keras. Ini beritanya bulan 4 kemarin loh ini. Kemarin ya. Razia karena apa? Di Papua banyak keonaran karena orang minum-minuman keras. Jadi mereka resah begitu. Resah. Ibu-ibunya resah. Ini di Mimika, ini di Sorong. Ada 2 berita. Ini tidak ada kaitannya dengan soal politik yang disebut-sebut tadi. Tapi Bang Munarman kan tentu kan setuju juga ya Bang Munarman, Pak Tamrin. Hukum itu harus ditegakkan. Jadi koridornya aparat lah yang seharusnya menindak. Kalau soal gitu. hukum sekarang ini ditegakkankah hukum terhadap pelarangan minuman keras? Menurut Bang Munarman? Tidak ada yang menegakkan. Jadi polisi, departemen Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perindustrian dalam soal ini dinas pariwisata ya, itu tidak melarang. Tidak hanya minuman keras, padahal sudah dilarang minuman keras. Tidak hanya minuman keras ya? Ya, minuman keras segala macam, tempat hiburan, maksiat segala macam itu tidak ditegakkan aturannya. Itu masalahnya. Nah, sekarang ini Tapi apakah harus ormas yang menegakkan hukum? Bukan, gitu? sekarang ini beliau ini melihat hilirnya.
ketika masyarakat seperti yang ini ya, Ya. kita Anarkisnya ini, lihat, begitu. konteks kita begini ya, Ya. ini ibu-ibu mengambil tindakan sendiri, Oke. ya, ini kan sebetulnya kalau dalam perspektif beliau ini tidak masuk, Kekerasan ini. Bu, nggak masuk kalau di Sorong di Papua. Tapi ya di Kalau Sorong di yang Papua, melakukan- tapi daerah lain Anda mungkin nggak loh. tahu. Negara-negara di- Dengar dulu. Undang-undang. Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Ya, ya, ya. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. Enggak Tolong, boleh. Bapak. Mbak, Pak Undang. Kita akan closing terlebih dahulu ya, Dik ya. Kita closing dulu. Anda Kita closing dulu. kelewatan. Nah, tidak. Anda kelewatan.